Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-temanku semua. Pada hari ini kita akan belajar mengenai konsep model inovasi pendidikan. Namun sebelum kita masuk pada pembahasan, perkenankan kami dari kelompok 6 untuk memperkenalkan diri. Yang pertama Nastiti Raiwinata, dan yang kedua Vela Melinia Zahrotul, dan yang ketiga yaitu Cindy Yulis Keziasari. Di dalam materi konsep model inovasi pendidikan meliputi dua subbab. Subbab yang pertama, perencanaan inovasi pendidikan, meliputi penyusunan perencanaan, kemudian hubungan antara suatu sistem dengan lingkungannya, dan yang terakhir, elemen-elemen pokok dalam proses perencanaan. Kemudian subbab yang kedua yaitu tentang beberapa model inovasi pendidikan. Baiklah, untuk yang A yaitu perencanaan inovasi pendidikan. 1. Penyusunan perencanaan. Perencanaan merupakan suatu persiapan dan pengambilan keputusan yang dibuat secara sistematik, berkelanjutan, dan saling melengkapi untuk mencapai suatu tujuan. Perencanaan itu sendiri meliputi kegiatan-kegiatan yang dimulai dari diagnosa atau pemeriksaan sampai dengan evaluasi. Di dalam penyusunan perencanaan, maka perlu disesuaikan dengan keperluan agar tujuan dari adanya inovasi menjadi tepat sasaran. Perencanaan untuk inovasi pendidikan yang jangkauan wilayahnya nasional tentu akan berbeda dengan perencanaan yang akan diimplementasikan di suatu lembaga pendidikan tertentu atau di suatu sekolah. Kemudian yang kedua yaitu hubungan antara suatu sistem dengan lingkungannya. Yang pertama yaitu hubungan inaktif atau beku. Artinya, dalam hubungan itu tidak terdapat arus tenaga penggerak antara sistem dengan lingkungannya, sehingga sistem itu tidak dapat tumbuh dan berkembang. Kemudian hubungan yang kedua yaitu hubungan reaktif. Hubungan reaktif artinya sistem secara kontinu atau berkesinambungan memberi respon terhadap kekuatan atau tekanan dari luar, misalnya masalah politik, ekonomi, sosial, budaya, dan lainnya. Kemudian yang ketiga yaitu hubungan proaktif. Hubungan proaktif artinya sistem berperan mengambil inisiatif untuk mengadakan perubahan atau inovasi dan secara aktif berusaha mencari sumber dari lingkungannya. Kemudian hubungan yang keempat yaitu hubungan interaktif. Hubungan interaktif artinya pertumbuhan dan perkembangan atau perubahan merupakan hasil dari adanya hubungan interaksi antara sistem dengan lingkungannya. Dari penjelasan keempat hubungan ini, maka dapat diketahui bahwa hubungan yang dapat memberikan perubahan yaitu ada 3 macam. Yang pertama hubungan reaktif, yang kedua hubungan proaktif, dan yang ketiga adalah hubungan interaktif. Sedangkan untuk hubungan inaktif itu tidak menghasilkan perubahan. Selanjutnya yang ketiga, elemen-elemen pokok dalam proses perencanaan. Inovasi dapat disebut sebagai upaya yang sengaja dilakukan dengan tujuan untuk memperbaiki praktik pendidikan. Pendidikan sebagai suatu sistem mencakup beberapa komponen. Maka dari itu, inovasi dapat dilakukan terhadap setiap komponen sistem pendidikan yang juga telah disesuaikan dengan perubahan dan perkembangan yang ada. Miles dalam Ibrahim mengungkapkan, terdapat 11 komponen penting yang menjadi wilayah dalam inovasi pendidikan. Antara lain, yang pertama, pembinaan personalia. Pendidikan yang merupakan bagian dari sistem sosial tentu menentukan personal sebagai komponen utamanya. Inovasi pendidikan yang sesuai dengan komponen ini adalah peningkatan mutu guru, sistem kenaikan pangkat, sistem atau model pembelajaran guru, dan sebagainya. Yang kedua, banyaknya personalia dan wilayah kerja. Jumlah personalia yang terikat dalam suatu sistem serta di mana wilayah kerjanya juga dapat diberlakukan inovasi.
Inovasi pendidikan yang relevan dengan komponen ini yaitu terkait rasio guru dengan murid dalam suatu sekolah. Misalnya, sekolah yang menerapkan sistem inovasi satu guru dibanding 36 murid untuk tiap kelasnya. Yang ketiga, fasilitas fisik. Dalam pendidikan biasanya menggunakan sarana dan teknologi yang berguna untuk mencapai tujuan dari pendidikan. Inovasi pendidikan yang sesuai dengan komponen ini, misalnya perubahan tempat duduk dalam kelas, kelengkapan laboratorium, penggunaan CCTV, dan sebagainya. Yang keempat, penggunaan waktu. Dalam pendidikan juga memiliki perencanaan terkait penggunaan waktu. Inovasi yang relevan dengan komponen ini yaitu mengenai pengaturan waktu belajar untuk tiap semester atau juga seperti pembuatan jadwal pelajaran yang dapat disesuaikan oleh murid dan sebagainya. Yang kelima, perumusan tujuan. Sistem pendidikan jelas mempunyai rumusan tujuan yang ingin dicapai. Inovasi yang sesuai dengan komponen ini yaitu perubahan perumusan tujuan untuk tiap jenis sekolah, maupun perumusan tujuan pendidikan secara nasional, dan sebagainya. Yang keenam, prosedur. Dalam pendidikan juga jelas memiliki prosedur terkait cara mencapai tujuan pendidikan. Inovasi yang relevan dengan komponen ini yaitu penggunaan kurikulum baru, cara membuat persiapan mengajar, pengajaran secara individual maupun kelompok, dan sebagainya. Yang ketujuh, peran yang diperlukan. Peran dalam sistem pendidikan diperlukan karena untuk memperlancar proses pendidikan yang berlangsung. Inovasi yang sesuai dengan komponen ini, misalnya terkait peran guru sebagai pemakai media, maka guru memerlukan keterampilan menggunakan berbagai macam media pembelajaran. Yang kedelapan, wawasan dan perasaan. Kesamaan wawasan dan perasaan dalam pendidikan sangat berguna untuk mempercepat tercapainya tujuan dari pendidikan. Inovasi yang sesuai dengan komponen ini misalnya wawasan pendidikan seumur hidup, perasaan cinta pada pekerjaan sebagai guru, kesediaan berkorban demi pendidikan, dan sebagainya. Yang kesembilan, bentuk hubungan antar bagian. Dalam pendidikan, sebaiknya dibentuk hubungan atau mekanisme kerja antar bagian agar sistem pendidikan berjalan dengan lancar. Inovasi yang relevan dengan komponen ini seperti diadakannya perubahan pembagian tugas antar seksi di lembaga pendidikan. Dapat juga dilakukan di perguruan tinggi, misal pada tingkat fakultas dan sebagainya. Yang ke-10, hubungan dengan sistem lain. Dalam kegiatan pendidikan tentu berhubungan atau bekerja sama dengan sistem lain. Inovasi yang sesuai dengan komponen ini misalnya terkait pelaksanaan KKN yang membutuhkan kerjasama dengan pemerintah daerah setempat. Yang ke-11, strategi pembelajaran. Strategi yang dimaksud di sini adalah tahap-tahap kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan dari inovasi pendidikan. Terdapat macam dan pola dalam strategi pembelajaran inovasi pendidikan, yaitu yang pertama desain, yang kedua kesadaran dan perhatian, yang ketiga evaluasi, dan yang keempat penerapan. Untuk mencapai keberhasilan dalam inovasi pendidikan, diperlukan perencanaan yang matang. Ibrahim mengungkapkan, terdapat beberapa elemen pokok dalam proses perencanaan, yaitu yang pertama, merumuskan tujuan umum dan tujuan khusus inovasi. Yang kedua, mengidentifikasi masalah. Yang ketiga, menentukan kebutuhan. Yang keempat, mengidentifikasi sumber penunjang maupun sumber penghambat. Yang kelima, menentukan alternatif kegiatan. Yang keenam, menemukan alternatif pemecahan masalah. Yang ketujuh, menentukan alternatif pendayagunaan sumber daya yang ada. Yang kedelapan, menentukan kriteria untuk memilih alternatif pemecahan masalah. Yang kesembilan, menentukan alternatif pengambilan keputusan.
Dan yang terakhir, menentukan kriteria untuk menilai hasil inovasi. Selanjutnya, beberapa model inovasi pendidikan. Beberapa model yang dibicarakan ini adalah model-model inovasi pendidikan yang telah digunakan oleh Amerika Serikat. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa peristiwa yang sangat kuat bagi bangsa Amerika untuk mendorong diadakannya inovasi pendidikan adalah peristiwa berhasilnya bangsa Rusia meluncurkan Sputnik ke luar angkasa. Semangat para pendidik di Amerika mulai bangkit untuk mengadakan perubahan di bidang pendidikan, dan mulailah diadakan pembaharuan kurikulum, penggunaan media, pengorganisasian kegiatan belajar, dan prosedur administrasi sekolah. Para ahli pendidikan sadar bahwa hasil pendidikan yang selama ini telah diperolehnya belum cukup baik dan masih harus disempurnakan. Maka dari itu, ada dua hal yang sangat membantu pelaksanaan pendidikan pada saat sekarang, yaitu hasil perkembangan ilmu sosial dan ilmu tingkah laku. Sebagai hasil usaha para ahli pendidikan di Amerika, ada 3 model perubahan pendidikan. Yang pertama, model penelitian, pengembangan, dan difusi. Model ini berdasarkan pemikiran bahwa setiap orang memerlukan perubahan. Unsur pokok perubahan ini ialah penelitian, pengembangan, dan difusi. Yang kedua, model pengembangan organisasi. Model ini lebih berorientasi pada organisasi daripada sistem sosial yang berpusat pada sekolah. Model ini juga berorientasi pada nilai yang tinggi, yang artinya model ini juga berdasarkan pada filosofi yang menyarankan agar sekolah tidak hanya diberitahu tentang inovasi pendidikan dan disuruh menerimanya, tetapi sekolah harus mampu mempersiapkan diri untuk memecahkan sendiri masalah pendidikan yang dihadapinya. Yang ketiga, model konfigurasi. Model konfigurasi atau disebut konfigurasi teori difusi. Model ini memiliki pendekatan secara komprehensif untuk mengembangkan strategi inovasi pada situasi yang berbeda. Menurut model konfigurasi, kemungkinan terjadinya difusi inovasi bergantung pada 4 faktor yang disebut clear, yaitu yang pertama, konfigurasi. Artinya, menunjukkan bentuk hubungan inovator dengan penerima dalam konteks sosial atau hubungan dalam situasi sosial dan politik. Yang kedua, hubungan, yaitu hubungan antara para pelaku dalam proses inovasi. Yang ketiga, lingkungan, adalah cara keadaan lingkungan sekitar menjadi tempat penyebaran inovasi. Lingkungan dalam pengertian ini mencangkup semua hal baik fisik, sosial, maupun intelektual yang secara umum dapat bersifat netral, mengaruhi, atau mungkin menghambat terhadap tingkah laku tertentu. Yang keempat, sumber. Sumber yang tersedia bagi inovator dan penerima dalam proses transisi penerimaan inovasi. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Apabila ada kurangnya kami mohon maaf dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.